Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah banyak beredar informasinya bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Katanya fix honorer mendapat hak istimewa auto diangkat menjadi P3K tanpa tes 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ikuti terus informasi berikut. Upaya pemerintah dalam mengusahakan hak dan keberadaan tenaga honorer tanah air terus digencarkan. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Sesuai dengan komitmen pemerintah yang didukung oleh DPR RI untuk mengangkat seluruh honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana hal ini diupayakan sebelum 28 November 2023 tahun ini. Dan sepertinya hal ini dilaksanakan Bapak Ibu ya, ini tidak bisa ditunda lagi. Jadi untuk saat ini, honorer telah memiliki payung hukum yang masih berbentuk kesepakatan karena belum ditetapkan sebagai undang-undang. Nah tentunya apa yang ditunggu di sini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Namun, Menteri Pan-RB mewakili pemerintah beserta Komisi 2 mewakili DPR RI berinisiasi besar demi menciptakan kesejahteraan honorer di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dalam forum legislasi yang diadakan beberapa waktu lalu, disebutkan oleh salah satu narasumber mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pengangkatan P3K. Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI menjelaskan bahwa dalam penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K tidak dapat dilakukan secara parsial. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI yang dalam hal ini adalah Mardani Alisera, ini katanya tidak dapat dilakukan secara parsial. Pengalihan status honorer menjadi P3K menurutnya harus dilakukan secara integral. Artinya, dalam hal ini tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap, namun mencakup keseluruhan tenaga honorer. Nah, ini yang membuat bahagia Bapak Ibu karena memang untuk seluruh honorer, artinya tanpa pemilahan, ini berlaku secara keseluruhan kepada honorer walaupun secara bertahap. Artinya dalam hal ini tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap, namun mencakup keseluruhan secara tenaga honorer. Persoalan yang cukup rumit ini disebabkan pula lantaran jumlah tenaga honorer yang semakin membludak. Berdasarkan rekapan data, diketahui bahwa jumlah tenaga honorer saat ini yang telah terdaftar dalam database BKN mencapai angka 2,3 juta. Informasi terkait dengan honorer ini yang jumlahnya 2,3 juta, katanya ini sudah berkurang karena sudah banyak honorer yang diangkat menjadi ASN P3K. Kemungkinan besar juga demikian. Jadi, suatu hal yang wajar kalau data ini belum diubah karena memang masih belum
ada pemutakhiran terkini terkait dengan data honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Walau sebenarnya sudah banyak yang ditugaskan menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini, sehingga jumlah yang 2,3 juta ini sebenarnya itu tidak utuh lagi, artinya bisa saja kurang dari 2 juta orang. Jumlah ini bisa saja bertambah apabila dilakukan kajian data lebih dari atau lebih dalam seputar keberadaan tenaga honorer. Oleh karena itu, dengan kasus ini, pemerintah pastinya kelabakan dalam memberikan perhatian pada sejumlah honorer yang jumlahnya sangat fantastis. Di mana saat telah resmi diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil, bukan hanya status yang berubah. Dalam hal ini, pemerintah perlu menganggarkan dana lebih untuk memenuhi gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada aparatur sipil negara. Maka dengan demikian, perlu juga adanya kesepakatan dengan Menteri Keuangan. Namun, di balik banyaknya pertimbangan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini DPR RI, menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan kesejahteraan honorer ini melalui pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 menjelang tahun ini. Jadi dalam kesempatan forum legislasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB yang diunggah pada kanal YouTube resmi DPR RI, Mardani Alisera menyampaikan bahwa terdapat 3 poin yang saat ini diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, tentunya ini satu pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira apa 3 poin yang sedang diperjuangkan oleh DPR RI ini terkait dengan nasib honorer? Seputar dengan apa yang telah disampaikan bahwa ada 3 poin penting yang akan diperjuangkan demi honorer ini, yaitu meliputi pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak akan membiarkan bencana massal terjadi pada tenaga honorer di November 2023. Kemudian poin yang kedua, disepakati bahwa P3K akan menjadi jendela atau solusi dari permasalahan honorer di negeri ini. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak adanya keistimewaan agar tidak perlu diadakan tes lagi, karena kerap kali tes memiliki passing grade yang terlalu tinggi yang disertai dengan kurangnya kapasitas justru membuat peluang ketidaklolosan semakin besar pada seluruh tenaga honorer. Untuk itu Bapak Ibu, inilah informasi terkini. Semoga apa yang disampaikan melalui informasi ini terkait dengan 3 hal penting yang disampaikan oleh DPR RI di sini, ini kiranya menjadi kenyataan di tahun 2023 tahun ini. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.